Welcome to your channel, Post Culture Institute. Berdiri tegak di tengah. Bincang-bincang saat ini saya ingin bicara ya tentang dua pemerintahan, yaitu pemerintahan Pak Harto, Orde Baru, dan pemerintahan rejim sekarang Jokowi. Ya, akhirnya kita harus membandingkan karena kita menjadi tahu siapa sih sebenarnya yang benar dan yang salah dari dua perbandingan itu. Zaman Pak Harto, kalau kita lihat dari berbagai macam aspeknya, seperti aspek leadership, saya kira kita tidak meragukan siapa Pak Harto sebagai seorang pemimpin. Ya, dia mampu memimpin bangsanya, bahkan tampil juga di percaturan internasional. Ya. Kemudian dari aspek pembangunan ekonomi, kita tahu betul bagaimana sepak terjang pemerintahan Orde Baru dalam membangun infrastruktur ekonomi, sehingga akhirnya sampai pada titik puncaknya kita swasembada pangan, ekspor kita tinggi, devisa kita banyak, ya. Kemudian sampai kepada pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Ini kan sangat luar biasa, ya. Pada aspek perpolitikan relatif stabil, walaupun pada akhirnya kita menyesalkan tindakan-tindakan represif dari pemerintahan Soeharto. Tapi itu based on regulation, based on konstitusi, dia melakukan seperti itu, ya. Nah, dari aspek sosial dan lain sebagainya, suasana kehidupan masyarakat di era Pak Harto sangat harmonis sekali. Enak lah, kemana-mana kita berbahagia dengan sesama anak bangsa ini. Bandingkan dengan pemerintahan Jokowi di era reformasi saat ini, ya, di mana kebebasan kita dijamin oleh undang-undang, ya, demokrasi kita diperbaiki, diperbaharui dengan sistem yang baik, menurut konstitusi, menurut aturan yang ada. Tetapi dalam prakteknya kita akan sulit mengatakan bahwa iklim kebebasan di era yang sesungguhnya sudah bebas seperti ini. Ternyata masih banyak kesana sini sensorship seperti di zaman Pak Harto. Ya, kemudian orang-orang banyak ditangkapi seperti di zaman Pak Harto. Yang sejatinya tidak harus terjadi lagi seperti itu, karena iklimnya sudah berbeda dan kita ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan Pak Harto. Tapi justru terjadi di era ini apa yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto. Pada aspek lain seperti dikatakan oleh Mahfud MD, Menko Polhukamnya pemerintahan Jokowi ini, bahwa ternyata korupsi pun di era ini jauh lebih masif, jauh lebih besar daripada di era Soeharto. Itu ya. Quote and quote sekarang soal utang luar negeri. Utang luar negeri di era Pak Harto itu sebagai complementary aja, dia penambah kekurangan anggaran. Begitu, dengan persyaratan yang sangat ketat, murah, tidak mempunyai beban politik, tidak memberatkan bangsa. Bahkan yang menekan-menekan seperti di IGGI dulu yang dipimpin oleh The Jeprong itu, akhirnya juga dibubarkan, diusir oleh Pak Harto. Tidak go to hell lagi dengan bantuan-bantuan luar negeri itu, karena dia merasa ditekan oleh tekanan para negara-negara donor itu. Nah, sekarang utang kita ini bukan komplementari, tapi kebutuhan, ya. Suasana yang sangat darurat meminjam utang itu karena kebutuhan yang sangat urgent. Untuk apa? Untuk membayar bunga utang. Nah, ini kan luar biasa, ya. Nah, pada aspek ekonomi apa yang dilakukan oleh Jokowi itu ternyata di periode pertama tidak mencapai hasil 7%, bahkan di bawah 6%, 5,2%. Sampai pada akhirnya minus ke 3,5%. Ini kan sangat mengecewakan. Yang kedua, ya itu utang tadi. Utangnya sudah sampai 60% dari PDB. Nah, ini artinya apa? Artinya memang kinerja rejim ini tidak layak, bisa harus
melanjutkan program-program yang orientasinya ingin mensejahterakan rakyat. Ya, jadi saya kira mari kita berpikir cermat, cerdas, bijak bahwa negara ini harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang mempunyai leadership yang kuat, ya, mempunyai visi kebangsaan yang tegas, yang bright, yang yang membawa kita ke iklim masyarakat yang maju dan memperbaiki sistem yang ada. Itu saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.